Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Semakin bergejolak begitu ya konflik yang ada di Rempang ini begitu ya. Ada apa begitu kan ya? Setelah Tommy Winata ya pernah diperiksa Bareskrim, ternyata perizinan ya untuk pengelolaan Pulau Rempang itu sudah bermasalah sejak 2007 begitu ya. Kenapa di detik-detik akhir Pak Jokowi lengser, ya tiba-tiba perizinan ini seolah-olah dikebut begitu kan, ya? Ada apa begitu kan? Siapa yang punya kepentingan terkait dengan Pulau Rempang itu begitu kan? Kenapa masyarakat dikorbankan di situ begitu ya? Kalau sudah ratusan tahun sudah sebelum merdeka sudah seperti itu begitu kan, sudah sudah menduduki di situ atau menempati tempat di situ begitu kan, ya jelas begitu kan. Lihat saja bagaimana perizinan-perizinan itu dan sertifikatnya di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya kita tahu sejarah saja bahwa ini kepentingan-kepentingan yang kemudian ya punya potensi yang sangat luar biasa ya. Pasti ini ada sesuatu fee yang kita harapkan bagi mereka begitu. Tapi yang jelas kalau ini bermasalah sejak 2007, kenapa kok baru sekarang begitu kan? Ada apa begitu kan? Kan mesti itu pertanyaannya begitu kan. Karena pada hakikatnya ya tahu sendiri begitu kan siapa si TW itu begitu kan ya, si Tommy Winata begitu kan ya. Bahkan pada waktu itu ya diperiksa begitu kan. Ini kan aneh begitu. Jadi melihat dari perkembangan politik hari ini saya kira ada apa begitu kan? Kok bisa segampang ini begitu kan? Padahal perizinan itu bagaimana melihat dari pro rakyat itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita lihat dari beberapa berita yang masih belum dihapus oleh Detik begitu kan ya. Bahkan ya ini proses perizinan pengelolaan Pulau Rempang ya sudah bermasalah sejak awal tahun 2027 begitu ya. Tommy Winata pernah diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri atas dugaan kerugian negara dalam terbitnya perizinan pengelolaan Pulau Rempang itu begitu. Kalau bermasalah kenapa Pak Jokowi bisa melanjutkan itu begitu kan? Bahkan di detik-detik akhir Pak Jokowi akan ya tidak lagi menjabat sebagai presiden begitu kan. Sejak Tommy Winata diperiksa, ya PT MEG begitu tak berani melanjutkan proses perizinan pengelolaan Pulau Rempang ya. Sudah jelas di situ begitu kan ya. Ini masih belum dihapus begitu ya. Setelah Jokowi berkuasa, ya barulah proses perizinan pengelolaan Pulau Rempang kembali diajukan oleh PT MEG begitu ya. PT MEG itu milik siapa begitu? Itu yang menjadi ya pembahasan yang menjadi trending begitu kan. Banyak spekulasi ada keterkaitan dengan ya Erick Thohir, ada keterkaitan dengan berbagai hal begitu kan. Apa yang diungkapkan oleh yang beredar hari ini begitu, apakah benar atau tidak begitu ya. Bahkan ini masalah soal fee begitu. Menurut saya pribadi seperti itu begitu ya. Kemudian apa yang terjadi begitu kan? Yang terjadi adalah perizinan diakali sedemikian rupa sehingga proses perizinan yang diajukan PT MEG bisa berjalan mulus ya dan dikebut sehingga targetnya proyek ini bisa mulai sebelum jabatan Jokowi berakhir. Wah, ini ada apa begitu kan? Itu kan sejelas begitu kan ya 2027 begitu ya. Perizinan saja sudah bermasalah begitu kan. Kenapa kok sekarang ya dikebut ya seolah-olah ada sesuatu yang kemudian menjadi dampak luar biasa di situ begitu kan. Bahkan ya perlawanan rakyat di situ diabaikan begitu kan. Apa yang terjadi begitu? Tumpah darah konflik ya dengan hal itu begitu kan. Dan bahkan Pak Jokowi seolah-olah ya cuci tangan di situ begitu kan ya. Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi mengatakan bahwa masalah soal ini masa presiden yang mengatasinya, katanya begitu ya. Tapi yang jelas masyarakat ya tidak akan pernah lelah begitu kan untuk selalu mendukung di situ begitu kan. Tapi yang jelas ya dalam proses ini begitu kan ya, apakah ini pro terhadap rakyat? Apakah ini pro terhadap para oligarki begitu kan atas kepentingan-kepentingan tertentu begitu. Rezim hari inilah yang kemudian mencederai demokrasi kita kalau memang itu benar begitu kan. Ya, mari kita baca ini. Bahkan terungkap Tommy Winata pernah diperiksa Bareskrim Polri pada 2007 terkait dengan perizinan pengelolaan Rempang ya. Tidak hanya itu begitu kan ya, disebutkan di sini begitu
bahwa ya apa yang terjadi selama ini melihat dari yang ada konflik yang bergejolak begitu kan ya. Ini Tommy Winata pernah diperiksa Barreskrim Polri ya. Proses perizinan pengelolaan Pulau Rempang sudah bermasalah sejak awal ya, tahun 2027 ya. Tommy Winata pernah diperiksa oleh Barreskrim Polri ya. Bahkan di situ sudah diungkapkan begitu. Ini kasus ini terkuak lantaran muncul surat kaleng ya yang dikirimkan ke Habibie Center bahwa ada dugaan kerugian negara 3,6 triliun. Surat kaleng itu dikirimkan Habibie Center kepada Saskap Sudi Silalahi dan mendistribusikan kasus ini ke Kejaksaan KPK. Ya, Tipekor dan Mabes Polri, Tipekor dan Mabes Polri pun yang menindaklanjuti itu begitu. Artinya apalah? Melihat dari realitas ini kan sudah jelas di situ bagaimana ya kenapa kok ini seolah-olah dipaksakan begitu kan? Seolah-olah ada ambisius sekali untuk untuk melakukan ya di Pulau Rempang ini begitu kan. Ada apa begitu kan ya? Katanya ya mau dibuat pabrik atau menjadi kebijakan-kebijakan secara detail buat negara begitu. Tapi kita lihat saja bahwa proses dalam hal ini saya kira bagaimana dengan nasib rakyat di situ begitu ya. Bahkan ini wartawan Tommy diperiksa terkait adanya MOU lantaran ya Arta Graha dan Pemkot Batam ya. Ini kita baca begitu kan ya. Biar masyarakat paham seperti apa sebenarnya ya yang terjadi begitu kan. Ini wartawan Tommy diperiksa terkait adanya MOU antara Arta Graha dan Pemkot Batam untuk membangun ya resos dan institusi di Pulau Galang ya, Pulau Rempang ya. Bahkan nantinya Arta Graha dan Pemkot Batam akan bagi hasil ya selama 80 tahun. Bayangkan begitu ya, sudah ketahuan mereka begitu. Kasus ini terkuak lantaran muncul surat kaleng yang dikirimkan ke Habibie Center bahwa ada dugaan kerugian sebesar 3,6 triliun. Surat kaleng itu dikirimkan ke Habibie Center pada Seskap Sudi Silalahi dan mendistribusikan kasus ini ke Kejaksaan KPK, Tipekor, Mabes Polri dan Tipekor Mabes Polri begitu kan. Ya, pun untuk menindaklanjuti itu begitu. Apa yang terjadi begitu kan? CTW ini, si Tommy Wisata ini jalan kaki begitu kan sambangi Mabes Polri begitu kan. Ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Coba lihat saja di situ begitu kan. Ya, perizinnya sudah bermasalah begitu kan. Ada fee di situ begitu. Bayangkan ada fee. Artinya apa? Artinya ada perebutan fee di situ begitu terkait dengan adanya ya hal-hal seperti ini begitu kan. Bisa saja kan seperti itu begitu. Ini sangat-sangat disayangkan kalau hal-hal seperti itu terjadi begitu kan ya. Karena pada hakikatnya yang menjadi dampak di situ adalah masyarakat begitu. Bayangkan ini begitu. Ini lihat saja detik.com ya semoga tidak dihapus begitu ya. Bahkan sayangnya begitu kan mengatakan bahwa wah kalau ini benar-benar terjadi begitu kan masyarakat dikorbankan maka ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Fee-nya dapat terus di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi ini Pak kasus ini bapaknya melaporkan ya Anda sakit ketus ya Tommy dengan nada tinggi dengan bergegas ya masuk ke dalam ruangan. Informasi yang dihimpun dari wartawan, Tommy diperiksa terkait adanya MOU antara Arta Graha Pemkot Batam untuk membangun ya resos dan institusi di Pulau ya Rempang itu begitu. Ini di detik.com begitu kan. Kita lihat saja di situ bagaimana nasibnya begitu kan ya. Tapi sayang seribu sayang begitu kan. Kalau benar-benar ini terjadi, wah ada apa begitu kan? Ya kok masyarakat dikorbankan seperti itu begitu kan? Ya sampai berdarah-darah perjuangan di situ begitu kan? Ya lalu masyarakat tinggal di mana begitu? Pak pun mengatakan bahwa ya dipindah saja, ya bukan digusur dan sebagainya. Ini menurut saya pribadi alibi-alibi yang sangat luar biasa begitu kan? Ya dan masyarakat sudah paham seperti apa rezim hari ini begitu. Kasihan masyarakat di situ begitu. Mau tempatkan di mana coba ya? Bahkan sudah menduduki ratusan tahun di situ begitu. Ya, bahkan tidak hanya itu begitu ya, bahkan ini si demi berpayung ya map warna biru ya, pengusaha Tommy Winata memenuhi panggilan Mabes Polri untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penyimpangan tanah. Tommy berjalan kaki disambut hujan deras ya, katanya di situ begitu ya. Ini semoga tidak dihapus oleh detik.com begitu ya. Bahkan melaporkan kepada petugas dan berjaga, sang petugas tampaknya tidak percaya bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah Tommy Winata ya. Bahkan saya mentaati panggilan, ya Anda sakit katanya begitu ketika ditanya begitu kan.
ini bagaimana begitu kan? Ya, masalah ini masalah Pulau Rampang ini begitu kan? Apakah ada yang kemudian kong kali kong di dalamnya? Ya, mari kita ini baca ini. Dari adanya MOU antara Geraha Arta dan istri Pulau Rampang ya 17.000 hektar begitu pada 26 Agustus 2004 nantinya Arta Geraha Pemkot Batam bagi hasil selama 80 tahun ya. Kasus terkuak lantaran muncul surat kaleng dikirimkan ke Habibie Center bahwa ada dugaan kerugian katanya di situ begitu ya. Ada kerugian luar biasa begitu. Ya, maka kesimpulan kami bahwa kalau memang ada kerugian yang sangat luar biasa begitu kan ya, sudah bermasalah sejak 2007 begitu. Kenapa sekarang kok bisa dilakukan hal seperti itu begitu kan? Ini kan masalah sebenarnya kalau kita merujuk pada MOU itu kan masalah fee sebenarnya begitu kan ya. Ya, kita lihat saja nasibnya bagaimana nasibnya masyarakat yang ada di situ begitu. Kasihan begitu kan ya. Kalau hanya ini pro terhadap rakyat gimana begitu kan ya. Atau pro terhadap oligarki kan gimana begitu kan. Ini sayang begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.